Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam anugerah, kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyaknya. Mudah-mudahan kita semua mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua selaku umatnya yang berharap akan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Bapak-bapak sehat, Pak? Alhamdulillah. Seger, Pak? Segar. Insyaallah baru sahur ya, masih segar. Kalau kita perhatikan, bahkan kalau kita renungi, sudah berapa kali Pak selama hidup kita membaca Bismillahirrahmanirrahim? Ada yang pernah ngitung? Ada yang pernah ngitung Pak? Enggak ya. Saking banyaknya, saking seringnya kita mengungkapkan ungkapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Entah itu di dalam sholat kita ataupun di luar sholat kita. Pertanyaannya Pak, boleh saya nanya Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim atau ungkapan basmalah berapa jumlah hurufnya Pak? Kalau kita pisahkan satu huruf demi satu huruf, berapa jumlah huruf dalam basmalah? Bismillahirrahmanirrahim itu jumlah hurufnya ada berapa Pak? Ada yang pernah hitung? 19 huruf yang terdapat dalam basmalah. Pertanyaannya, itu 19 itu kebetulan atau enggak kebetulan? Kebetulan tidak? Kira-kira Pak, kebetulan atau tidak? Kalau kita perhatikan ungkapan bismillah saja, penulisan bismi dalam basmalah huruf ba, kemudian sin, mim. Tapi kalau kita bandingkan dengan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbika, di situ ada bismi, cuma penulisannya berbeda. Setelah ba ada hamzah dulu, ada hamzah wasal dulu, kemudian sin, baru mim. Kalau bismillah, basmalah, ba langsung sin, nggak ada hamzatul waslnya. Pertanyaannya, mana yang benar Pak? Dua-duanya benar, tidak ada yang salah, dua-duanya benar. Nah tinggal kenapa kok dalam basmalah setelah huruf ba hamzah wasalnya nggak ada? Nah kalau nggak kebenaran kenapa ini? Siapa yang nyopotin? Ya. Para ulama tafsir kemudian memberikan penjelasan kenapa huruf hamzahnya itu tidak ada, tidak dituliskan. Salah satu diantaranya Imam Al-Qurtubi
mengatakan bahwa tidak dituliskannya hamzah dalam basmalah itu menunjukkan saking seringnya kita menggunakan bismillah dalam kehidupan sehari-hari. Buktinya kita kan nggak pernah ngitung berapa kali kita mengucapkan basmalah selama hidup kita. Artinya apa? Sering kita mengucapkan bismillah. Minimal tasmiyah bismillah tuh minimal Pak. Kemudian dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Asy-Syibki dalam Tabaqat Asy-Syafi'i Al-Kubra, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta." Setiap urusan yang penting tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka urusan tersebut terputus. Terputus apanya? Terputus dari berkahnya, terputus dari rahmat Allahnya. Contoh yang sering saja kehidupan kita sehari-hari, Bang. Mau makan, baca apa? Bismillah. Makan penting atau tidak, Pak? Penting kan gitu. Coba Bapak nggak makan, Pak, gimana? Lemes kan ya. Sehari, jangankan sehari full 24 jam, Pak. Dari subuh sampai maghrib pun kan kerasa lemesnya kan gitu. Dan di situ menunjukkan bahwa pentingnya makan bagi kita. Maka makan kita bukan hanya sekedar makan. Makan kita bukan hanya sekedar kenyang, tetapi makan kita harus menjadi berkah. Makan kita harus menjadi daya tarik kasih sayang Allah kepada kita semua. Makan kita harus berpahala. Hewan makan enggak? Makan juga kan? Manusia makan juga. Maka kita harus mampu untuk membedakan mana makannya manusia, mana makannya hewan. Dipilih makannya, mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Yang dimakan yang mana? Yang halal. Bagaimana makannya tangan kanan, tangan kiri, Pak? Ya, sama-sama tangan katanya. Enggak kan itu. Supaya dapat berkah, supaya dapat kasih sayang Allah, bagaimana pakai tangan kanan. Kenapa enggak boleh pakai tangan kiri? Fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimali. Karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Mau enggak disamain sama setan? Tentu enggak mau. Kadang enggak terasa, Pak, kalau makanannya itu kanan, apa tuh? Gorengan ya. Entah itu bakwan, entah itu gehunya. Di kiri apa, Pak? Cabai. Nah, ini gimana makannya, Pak? Kanan gorengan, kiri cabai. Nah, makan gorengan kanan, cabainya kiri. Nggak apa-apa lah, iseng kan gitu. Padahal apa kalau kita mau supaya jadi nilai ibadah, bagaimana, Pak? Pindahin dulu cabainya ke kanan. Nyampe sejam, Pak, pindahin cabai kiri ke kanan, Pak? Enggak kan gitu. Nah, maka kita berusaha tuh ya, kanan makan itu dengan tangan yang kanan. Itu makan nggak penting bagi manusia. Pertanyaan berikutnya, kalau kita hendak sholat, qomat sudah dikumandangkan, makanan sudah siap saji, Pak. Pertanyaannya, sholat dulu, makan dulu? Mau sholat nih, dah qomat, makanan sudah siap, Pak. Mana dulu? Sholat dulu, makan dulu? Cum yang sholat dulu. Masya Allah, ada yang ngacung. Yang makan dulu. Yang dua-duanya.
Nggak bisa Pak, dua-duanya Pak, kita sholat sambil makan, nggak sah. Nah, maka kalau situasi kondisi seperti ini sebenarnya dilihat dari situasi dan kondisi kita. Kalaulah kita sudah kenyang, perut kita sudah kenyang, dan kita tidak ada ketertarikan dengan makan, dan juga sholat kita pasti tidak terganggu kehusuannya oleh makan itu, sholat dulu. Ya. Karena sudah kenyang, ya, nggak akan terganggu oleh makanan, sholat dulu. Beda halnya ketika situasi dan kondisi kita sedang lapar, kemudian makanannya menggoda selera. Ntar kalau sholat nggak khusyuk. Nah kalau begini kasusnya bagaimana? Makan dulu Pak. Makan dulu baru nanti sholat. Pertanyaannya, kalau kita makan dulu Pak, apakah pentingan makan daripada sholat? Penting mana Pak? Makan atau sholat? Hah? Makan atau sholat Pak? Makan ya. Kenapa makan didahulukan? Tidak Pak. Walaupun makan yang kita didahulukan, tetapi yang paling penting adalah sholat. Maksudnya bagaimana? Lebih baik Pak. Lebih baik kita sedang makan ingat sholat, daripada kita sedang sholat ingat makan. Tuh Pak. Tetap lebih penting sholat daripada makan. Kalau kita sedang makan ingat sholat, bagaimana yang kita lakukan Pak? Makannya dipercepat. Tidak sampai ngobrol dulu, nonton TV dulu, nonton YouTube dulu. Enggak Pak. Kenapa? Karena kita kepikiran sholat, makannya dipercepat. Itu lebih baik daripada kita sedang sholat ingat makan. Allahu Akbar. Aduh, itu daging belum ditutup. Mana ada kucing lagi? Itu daging satu-satunya sudah habis. Itu tuh hilang konsentrasinya tuh, hilang kehusuannya. Maka oleh Rasul silahkan makan dulu. Supaya apa? Supaya sholatnya khusyuk. Sekali lagi, bukan berarti lebih penting makan daripada sholat. Tetap lebih penting sholat daripada makan. Berpakaian. Kita sering berpakaian pakai baju, baca Bismillah kan ini. Berpakaian penting Pak? Penting. Saya yakin Pak, kalau Bapak nggak berpakaian hari ini Bapak nggak akan duduk di sini Pak. Malu kan gitu? Bagaimana bisa ke masjid kalau nggak berpakaian? Maka dengan Bismillah kita berpakaian supaya mendapatkan berkahnya, supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berpakaian dengan berpakaian yang menutup aurat. Nah kemudian tadi basmalah Bismillahirrahmanirrahim jumlah hurufnya 19. Itu bukan kebetulan Pak. Rasyad Khalaf beliau menghitung ismun dalam Al-Quran yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terulang 19 kali. 19 dibagi 19 hasilnya berapa? 1, bilangan bulat. Seandainya kalau basmalah tambah hamzah berarti jumlahnya berapa tadi? 20. Maka nggak akan ada hitungan bulat tadi. 19 bagi 20 pasti bilangannya pecah. Lafaz Allah dalam Al-Quran berapa kali Pak? Pernah ada yang hitung Pak? Rasyad Khalaf hitung tuh Pak. Allah dalam Al-Quran itu sebanyak 2698. Nah, saya mudah ingatnya. Kenapa? 26 tanggal lahir saya, 98 tahun lahir adik saya. Jadi gampang ingatnya. 2000
698. Itu kalau dibagi 19, jumlahnya berapa? Bilangan bulat 142. Itu lafaz Allah. Ar-Rahman di dalam Al-Quran terulang sebanyak 57 kali. 57 dibagi 19 hasilnya 3. Bilangan bulat. Ar-Rahim dalam Al-Quran terulang sebanyak 114 kali. Dibagi 19 hasilnya 6. Bilangan bulat. Dari bilangan-bilangan tersebut kesimpulannya bahwa dengan basmalah itu menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Satu huruf saja berpengaruh. Itulah kemukjizatan Al-Quran bisa kita temui dalam basmalah saja. Yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita menyebut asma Allah, maka nama-nama yang lain ikut kepada lafaz Allah tersebut. Kemudian yang menarik, Allah sebutkan 2 sifat dalam basmalah ini. Yang pertama Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim. Kalau diterjemah di versi terjemah kita yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kalau dilihat dari segi bahasa, Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim dari satu akar kata yang sama, yaitu kata rahmatun, kasih sayang. Berarti Rahman Allah yang Maha Penyayang, Ar-Rahim Allah yang Maha Penyayang juga. Lantas bedanya apa antara Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim? Bedanya apa? Kalau Ar-Rahman dari segi bahasa dulu itu mempunyai pola fa'lan. Pola fa'lan ini dalam bahasa Arab itu menunjukkan sifat yang sementara. Contoh, lapar. Dalam bahasa Arab orang lapar disebut dengan jau'an. Orang lapar. Pertanyaannya, apakah selamanya orang tersebut lapar? Selamanya tidak kan? Tidak. Kalau sudah makan banyak, laparnya hilang. Sementara berarti lapar itu. Begitupun kenyang, jauhan. Barusan kita sahur sampai kenyang kan gitu. Jauhan. Pertanyaannya, apakah selama 24 jam kita kenyang enggak? Enggak juga. Jangankan 24 jam, ntar jam 8 juga sudah lapar lagi kan gitu. Apalagi ada kerja bakti ini nanti. Udah itu ya. Lapar lagi itu. Nah itu sifat yang sementara. Nah maksudnya apa? Kasih sayang Allah yang diberikan di alam dunia. Karena alam dunia itu sifatnya sementara. Kebalikannya Ar-Rahim itu menunjukkan sifat yang senantiasa melekat. Kalau Bapak lihat ada orang yang jangkung misalkan, dzalika rajulun tawil, itu orang jangkung. Selamanya jangkung Pak? Sekarang jangkung apa besok jadi pendek Pak? Enggak kan gitu. Sekarang jangkung besok pun jangkung kan gitu. Nah Ar-Rahim ini kasih sayang Allah yang sifatnya kekal abadi selama-lamanya. Kapan? Kapan kira-kira? Nah kasih sayang Allah yang Allah berikan di akhirat. Maka sifatnya kekal dan juga abadi. Tinggal perbandingannya seperti apa Pak? Kasih sayang Allah yang Allah berikan dalam dunia dengan kasih sayang Allah yang Allah berikan di akhirat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah mempunyai 100 kasih sayang. Berapa kasih sayangnya Pak? 100. Lihat perbandingannya. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawa. Allah menurunkan satu kasih sayangnya yang dari 100 tadi, satu Allah turunkan untuk siapa? Untuk bangsa jin, untuk manusia, untuk binatang, sampai serangga yang kecil pun mendapatkan rahmat dari Allah. Artinya rahmat dari Allah ini Allah berikan kepada seluruh makhluknya, dan itu cukup. Sekali lagi, dan itu cukup. Allah berikan kepada manusia secara umum, tidak melihat muslim dan non-muslimnya, taat dan juga maksiatnya. Allah berikan tuh rizki kepada manusia. Contoh, Allah berikan oksigen kepada manusia. Apakah khusus kepada orang-orang yang beriman saja? Orang kafir nggak dikasih kan? Orang kafir dikasih nggak oksigen? Dikasih, dikasih semuanya. Bukan hanya yang taat, ahli maksiat pun dikasih oksigen oleh Allah Subhanahu wa taala. Gratis bayar, Pak? Gratis bayar, Pak? Gratis kan itu. Enggak bayar. Pertanyaan, terasa enggak itu nikmat dari Allah? Terasa enggak itu kasih sayang dari Allah untuk kita semua? Kadang kita lupa. Terasa nikmat bernapas itu kapan? Kemarin pas Covid. Yang harus pakai oksigen, harus beli oksigennya, baru terasa ternyata Allah luar biasa baiknya. Coba Pak, kalau kita harus bayar Pak, sampai usia kita hari ini, berapa tahun Pak Haji? 60 tahun. Kira-kira dari 0 sampai 60 tahun berapa biayanya itu yang harus dibayar kepada Allah? Coba Pak, listrik Pak. Listrik Pak, 3 bulan nggak bayar, gimana Pak? Dicabut kan gitu. Itu listrik Pak. Tapi Allah luar biasa digratisin tuh. Itu baru satu tuh. Hanya oksigen, belum yang lainnya. Anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu merupakan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Mata bisa melihat, coba bayangkan Pak, kalau mata kita nggak bisa melihat, berapa biayanya? Ya. Berapa biaya yang mesti kita keluarkan untuk mata kita? Ya. Mata kita yang dulunya jelas melihat, semakin tua, semakin jelas atau semakin buyar Pak penglihatan? Burem. Mata kita tuh semakin tua, semakin burem. Buktinya apa? Ya pakai kacamata kan gitu. Kenapa? Kurang, nggak kelihatan, nggak jelas. Tapi yang menariknya Pak, walaupun mata kita burem, ada 2 yang tetap bisa dilihat dengan jelas. Satu, apa kira-kira? Duit. Nah, kalau melihat duit Pak, tetap pasti jelas. Mana yang 100.000, mana yang 10.000, kita masih bisa membedakan Pak. Itu duit Pak tuh. Yang kedua, apa kira-kira yang masih terlihat jelas? Wanita cantik Pak. Betul Pak? Makanya kalau kita baca media sosial kan gitu. Kakek-kakek usia 70 tahun menikah dengan gadis usia belasan tahun. Wajar tidak Pak? Ya wajar. Kenapa? Walaupun sudah tua, matanya burem, kalau melihat wanita cantik dia tetap cantik. Itu luar biasa tuh.
Ajibnya mata itu ya. Ajaibnya mata. Lihat hidung, kok kenapa lubangnya ke bawah ya? Rasa ketika hujan Pak. Coba kalau lubang hidung ke atas Pak. Kalau hujan gimana? Nutupin hidung aja. Luar biasa. Banyak kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Rizki dari Allah itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Maka hal yang simpel, yang sederhana, kenapa Pak manusia itu mati Pak? Kenapa? Salah satu jawaban simpel dan sederhananya karena rizkinya sudah habis. Selama rizkinya masih ada, itu orang masih hidup Pak. Ada kisah seseorang dia terpleset masuk ke sumur, bekas sumur, jatuh Pak. Ditolongin oleh warga. Padahal sumurnya dalam, tapi selamat Pak. Sampai diangkat keluar, dikasih oleh warga minum 1 gelas air putih. Diminum 1 gelas air putih, gelasnya habis, kemudian dia meninggal. Artinya apa? Rizkinya masih ada di 1 gelas air tersebut. Nah itu luar biasa ya. Maka simpel sederhana, kenapa manusia mati? Karena rizkinya sudah habis. Nah itu satu tuh, cukup untuk semua makhluk. Fabiha yata'aqafun wa biha yatarahamun. Dengan satu kasih sayang Allah, makhluk-makhluk Allah bisa saling menyayangi, bisa saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Wa biha ya'tiful wahsyu 'ala waladiha. Dengan satu kasih sayang Allah itu binatang buas dia mampu menyayangi anaknya. Maka kita ada istilah seluas-luasnya harimau, dia tidak akan menerkam anaknya sendiri. Padahal harimau itu binatang buas, tetapi kepada anaknya tetap sayang. Dari mana itu ada rasa kasih sayang? Dari satu kasih sayang Allah yang Allah turunkan. 100 dikurangi 1 berapa? 99. Wa akharallahu 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dan Allah mengakhirkan 99 kasih sayangnya untuk Allah berikan kepada hamba-hambanya pada hari kiamat, khusus kepada orang-orang beriman, khusus kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan kita juga dapat. Maka kita dapat berapa nih Pak? Dapatnya berapa? Ya 100 kan itu. Yang satu sudah dijamin oleh Allah Pak. Yang satu sudah dijamin oleh Allah. Tinggal 99-nya lagi yang perlu kita perjuangkan. Kenapa? Karena sampai saat hari ini pun kita belum punya KTP surga. Ada yang punya Pak KTP surga? Katanya ada yang bisa ngurus. Kan gitu. Kalau sahabat ada lupa yang dijamin oleh Rasulullah SAW walaupun masih hidup di alam dunia sudah dijamin menjadi penduduk surga. Ada 10 sahabat yang diberikan kabar masuk surga oleh Rasulullah SAW. Di antaranya 4 khalifah, ditambah lagi Bilal, kemudian Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Ada yang menarik kalau kita berbicara Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu sahabat yang kaya raya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Abdurrahman bin Auf itu masuk surga dengan keadaan hawan, merangkak.
Padahal jor-jorannya luar biasa. Infak, sedekah, wakafnya luar biasa. Tetapi kata Rasul, Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan keadaan merangkak. Itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Sebagai catatannya, yang pertama, menurut beberapa ahli hadis, bahwa hadis tersebut lemah. Bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surga dalam keadaan merangkak itu hadisnya dhaif, lemah. Seandainya hadis itu sahih, bagaimana memahaminya, Pak? Susah Abdurrahman bin Auf masuk surganya? Susah, Pak? Susah. Nah, kalau saya berpikiran tidak susah, Pak. Itu menunjukkan betapa dekatnya Abdurrahman bin Auf dengan surga. Jadi bukan makna hakiki, pakainya makna majazi. Contoh, Bapak rumahnya di mana? Ah, dekat rumah saya itu depan masjid. Ke masjid tinggal ngesot pun nyampe. Ke masjid dengan ngesot pun nyampe. Pertanyaannya, Bapak ke masjid ngesot nggak? Enggak. Menunjukkan apa? Menunjukkan saking dekatnya rumah Bapak dengan masjid. Nah, begitupun Abdurrahman bin Auf begitu dekatnya dengan surga. Bukan susah, dekat. Nah, kembali tuh. 99 Allah persiapkan nanti di hari kiamat untuk hamba-hamba Allah yang terpilih. Kira-kira banyakkan mana, Pak? 1 dengan 99? 99. Namun terkadang manusia lebih mengejar yang 1 atau mengejar yang 99. Terkadang manusia lebih semangat mengejar yang 1 daripada 99. Contoh, ketika dipanggil oleh adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira respon manusia apakah semuanya langsung ke masjid? Ada juga, ntar dulu deh, adzannya belum beres, belum selesai, santai aja. Sudah adzannya beres, bagaimana, Pak? Belum qomat. Sudah qomat, bagaimana? Ya, masih ada waktu. Ada aja alasannya, Pak. Untuk sholat di awal waktu. Padahal itu untuk mengejar yang mana? 99. Coba kalau ditelepon bos, ini THR udah cair, mau diambil kapan? Sekarang atau ntar, Pak? Sekarang atau ntar nih THR-nya? Sekarang. Pak. Kalau urusan THR cepat, gak nyebut entar-entar, langsung OTW kan nih. Nah, itu manusia tuh. Terkadang lebih semangat mengejar yang 1 daripada yang 99. Terkadang di sebagian masjid jamaahnya sedikit, tapi kalau lihat konser musik itu, wah, saking ramainya penuh, Pak. Ada masjid yang bayar, Pak. Masuk masjid Al-Muhajirin ada kartisnya nggak, Pak? Nggak ada, ya gratis. Coba masuk konser, Pak. Bayar, Pak. Semakin depan, Pak, semakin depan dengan panggung itu semakin mahal. Orang berebut, Pak. Berapa juta dibayar demi melihat konser paling depan. Nah, untuk sholat gimana? Kira-kira sholat Jumat yang menjadi rebutan saf pertama atau saf terakhir? Yang jadi rebutan itu biasanya saf terakhir dan juga saf yang ada tiangnya biasanya. Nah, itu rebutan tuh. Bisa nyender. Saf pertama, saling mempersilahkan. Nah, itu kadang tuh kita lebih semangat untuk urusan yang 1. Tapi untuk urusan akhirat kadang semangat kita kurang ngegas kan gitu ya. Maka bagi kita tuh
diingatkan oleh hadis ini, berarti fokus kita bagaimana mendapatkan yang 99. Yang satu sudah dijamin. Para hadirin rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala yang paling sayang kepada kita semua. Kalau seandainya kita ditanya di antara makhluk Allah yang ada di sekitar kita, yang paling sayang kepada kita siapa sih? Jawabannya pasti orang tua. Ya. Orang tua yang sayang kepada kita sebagai anak. Ya. Terkhusus lagi ibu. Ya. Ibu kalau mengandung dalam perut ibu, berarti kita sedang dalam rahim seorang ibu. Bagaimana kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Luar biasa, Pak. Mengandung dalam Al-Quran disebutkan wahdan ala wahni. Semakin besar hamilnya, semakin berat itu. Semakin susah, semakin payah. Melahirkan ibu-ibu di atas, enak atau sakit ibu? Melahirkan Pak, enak sakit Pak? Sakit, itu nangis-nangis, jerat-jerit kan gitu. Kenapa? Sakit. Tetapi ketika anak itu lahir, anak dirangkul, dikasih kasih. Walaupun seorang ibu sudah disakiti oleh anaknya. Kenapa? Ibu sayang kepada anaknya. Walaupun melahirkan sakit, katanya sakit, Pak. Kalau ditanya ibu anaknya berapa? Ada yang 5, ada yang 7. Banyak anaknya, padahal sakit. Itu menunjukkan apa? Ibu begitu kasih sayang kepada anak-anaknya. Bapak kan itu kita sebagai ayah, sebagai suami, keluar rumah kerja keras. Sampai ada istilah banting pulang tuh. Saking kerja kerasnya kita kerja banting pulang. Walaupun saya yakin pulangnya nggak dibanting-banting. Pergi macet-macetan, panas kepanasan, hujan-hujanan, belum diomelin bos, dan lain sebagainya. Tetap kita berjuang untuk memberikan nafkah kepada istri, kepada anak-anak kita. Sayang banget. Tapi sayangnya orang tua kepada anak itu terbatas. Seorang anak masih bayi, kerjaannya tidur terus. Kira-kira seneng gak itu orang tua? Bayi kerjanya tidur terus, seneng? Seneng Pak. Seorang ibu bisa nyuci baju, bisa nyuci piring, bisa nyetrika, bisa nonton dan lain sebagainya, bisa santai tuh. Kalau anaknya tidur. Coba Pak, anaknya sudah SMA Pak, kerjanya tidur terus, seneng atau kesel? Padahal kan sama kan itu tidurnya, tapi kok jadi kesel kan gitu ya? Berkurang beda tuh. Dulu ketika anaknya masih kecil Pak, disuruh makan Pak, sampai harus dikejar-kejar untuk makan, disuapin ke lapangan, ikut ke lapangan, disuapin Pak, disuruh makan terus Pak. Ketika anaknya sudah gede Pak, kerjaannya makan terus, gimana Pak? Seneng atau kesel? Padahal yang nyuruh makan siapa dulu? Ibunya kan gitu. Ketika bapak yang sekarang sudah jadi kakek Pak, yang paling dikangenin siapa? Anaknya atau cucunya Pak? Cucu kan gitu. Entar lebaran nih, gitu. Anak bawa cucu ke rumah. Kira-kira yang bapak gendong anak atau cucu? Cucu kan gitu. Tuh Pak. Itu kasih sayang orang tua kepada anaknya seperti itu. Allah memberikan kasih sayang kepada kita semua. Kasih sayang orang tua terbatas. Hanya sebatas dia ketika terjaga. Ketika tidur, bisa nggak mantau anaknya? Tidak bisa. Allah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 118. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Dan katakanlah oleh Muhammad, Rabbighfir, ya Allah ya Rabb,
ampunilah, warham, dan juga berikan kasih sayang, wa anta khairur rahimin, dan engkau adalah pemberi kasih sayang yang paling baik. Saking baiknya Allah Subhanahu wa taala mengasihani kita manusia, kalau kita hitung nikmat-nikmat Allah tidak akan pernah terhitung. Allah tegaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah kalian mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut. Penulisan nikmat dalam Al-Quran ada dua. Satu dengan tak marbutoh, nikmatun tak marbutoh, ada nikmatun tak maftuhah. Maka para ulama mengatakan bahwa nikmat itu ada dua. Satu nikmat zahir, dua nikmat batin. Nikmat zahir contohnya apa? Ya, nikmat makan itu zahir, Pak. Nikmatnya makan kapan, Pak? Nikmatnya makan ketika lapar. Nikmat makan itu ketika lapar. Bapak kenyang, Pak, sudah kenyang, makanan enak-enak di meja, kira-kira nikmat nggak, Pak? Nggak nikmat, Pak. Tetapi kalau perut lapar, walaupun pakai nasi liwet, ada asin, ada tempe, kemudian sambal, terasa nikmat, Pak? Terasa nikmatnya. Apalagi ada rendang dan juga daging ayam, itu tambah nikmat itu. Nikmat, Pak. Itu yang zahir. Ada nikmat yang sifatnya nikmat batin. Nikmat batin itu apa? Petunjuk batin, nikmat untuk batin kita. Ketenangan hidupnya itu nikmat, Pak. Pingin tenang hidup, Pak, atau pingin gelisah, Pak? Pingin mana, Pak? Ingin tenang, ingin gelisah? Tenang. Setuju, Pak? Ingin tenang? Setuju. Pertanyaan berikutnya, milih mana ini? Miskin tenang, kaya gelisah. Mending mana? Kaya tenang, luar biasa. Kaya tenang kan itu. Nah, itu manusia tuh. Dengan ketenangan jiwa. Bagaimana ketenangan jiwa ini? Allah turunkan Al-Quran untuk menenangkan hati kita. Kalau galau, Pak, gundah gulana, coba disuruh makan bakso, hilang nggak galaunya, Pak? Nggak hilang, Pak. Bakso habis, gitu. Galau tetap. Gitu. Kenapa? Itu bukan obatnya. Nah, kalau baca Al-Quran, baru tuh galaunya hilang. Banyak masalah, kan gitu. Banyak masalah yang menimpa dalam kehidupan kita. Kita baca Al-Quran, ternyata kita menemukan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban taklif kepada satu jiwa kecuali jiwa tersebut mampu. Maka timbul tuh optimisme dalam diri. Nikmat. Maka Allah menegaskan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa saja yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir dalam diri. Tenang. Yaitu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Termasuk agama itu kenikmatan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Itu menunjukkan bahwa agama itu merupakan suatu kenikmatan. Tinggal pertanyaannya, sudah sejauh mana kita menikmati agama kita sendiri? Sholat, yang jauh-jauh lah ini. Sudah nggak kita terasa nikmat ketika sholat?
Terasa kan nikmatnya? Insya Allah, apalagi imamnya suaranya merdu kan nikmat. Nah, ini bagaimana kita mampu menikmati agama kita. Sholat nikmat. Kalau kita makan Mbak setiap hari pakai daging nih, pakai daging ayam setiap hari, kira-kira bosan nggak Bang? Satu hari bosan nggak? Satu hari mungkin tidak. Satu minggu terus Pak dengan daging ayam bosan? Bosan. Satu bulan? Apalagi bertahun-tahun? Wah udah gitu. Tetapi sholat Pak, pernah nggak kita merasa bosan? Itu menunjukkan apa? Menunjukkan ternyata nikmat gitu. Sholat nikmat kan gitu. Ngaji nikmat kan? Terasa nikmatnya? Terasa usah nikmatnya sampai tidur gitu. Saking nikmatnya ngaji tuh ya. Luar biasa tuh. Ya. Ketika ada kajian, ada nggak semangat untuk hadir, untuk duduk? Nah itu lumayan kan gitu. Menikmati. Ada zakat, ada infak, ada sedekah gitu. Kita menikmati. Terkadang di kita contohnya kan gitu. Infak, sedekah itu 2000 ikhlas. 2000 ikhlas. Maka contohnya jangan 2000 kan, seharusnya diganti ini. Lebih baik sedekah 2 juta tapi ikhlas daripada 2000 tidak ikhlas. Setuju Pak? Awal itu Pak, kalau sedekah itu enggak apa-apa 2000, yang penting ikhlas. Apa yang terjadi? Sedekahnya 2000 lagi, 2000 lagi. Nah, coba digantikan ya. Sedekah itu 2 juta tapi ikhlas. Oh. Tapi jangan salah paham juga 2 juta enggak, 2000 enggak kan itu. Nah, itu merasa nikmat ketika kita memberi. Merasa nikmat ketika kita mampu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Kita pun ikut bahagia. Ya. Saum Ramadan ya nikmati. Nikmat saum Ramadan apa Pak? Nikmat saum Ramadan apa? Terasa laparnya. Terasa laparnya. Sehingga kita merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang kekurangan. Ada keinginan untuk memberi, hati kita menjadi lembut tuh. Memberikan kepada sesama dan lain sebagainya. Ibadah haji nikmat gak Pak? Nikmat, saking nikmatnya pingin balik lagi kan gitu. Saya ada jamaah seorang tukang bajai, mohon maaf, tukang bajai sudah ibadah haji. Kemudian ditanya, Pak, kapok nggak ibadah haji? Enggak Ustaz. Kalau ada uang ingin lagi, tuh Pak, terasa nikmat. Saking ketika melihat Ka'bah itu nggak terasa, katanya air mata langsung netes. Oh Pak, ibadah haji Pak, mahal atau murah Pak? Ibadah haji mahal atau murah? Mahal? Murah Pak ibadah haji Pak. Yang mahal itu ongkosnya. Yang mahal itu ongkosnya. Ibadah haji memang murah Pak. Tawaf gratis kan gitu. Ya. Paling nanti haji kan gitu. Murah. Ya. Yang mahal itu ongkosnya. Taruhlah ongkos ibadah haji berapa hari ini? 69, 70, buletin deh. Mahal murah? Murah bagi yang punya duitnya. Kalau yang nggak punya tetap itu mahal Pak gitu. Tapi taruhlah 70 juta Pak. Itu murah Pak. Coba Pak cari rumah di sini ada yang nggak 70 juta? Kalau ada saya mau beli. Ada nggak Pak? Nggak nemu Pak. Apa yang dijamin oleh Rasulullah SAW? Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Surga dengan 70.000 berarti murah. Cuma sekali lagi dengan catatan haji mabrur, bukan haji mabur. Haji mabrur itu apa? Ya, biasa ke masjid kan? Sudah haji nggak ke masjid, itu haji mabur tuh. Biasanya infak sedekahnya rajin, ketika sudah haji mabur, nggak infak nggak sedekah lagi jadi pelit, itu haji
mabrur, bukan haji mabrur. Maka yang dijamin oleh Rasulullah SAW itu haji yang mabrur. Kualitas ketaatannya meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para diri rahimahullah, mungkin ini saja dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya untuk kita semua, terutama dalam rangka kita berusaha meraih kasih sayang Allah di dunia dan juga di akhirat. Akhirul kalam, kita tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.